Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini materi kita melanjutkan yang kemarin, masih tentang bacaan di luar kaidah. Kalau kemarin kita sudah belajar yang pertama, izhar mutlak atau izhar wajib. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu matsilah qasirah. Apa itu matsilah qasirah? Ya, di sini bisa teman-teman lihat. Matsilah qasirah adalah mat yang terjadi pada hak domir, di mana huruf sebelumnya dan sesudahnya adalah huruf hidup. Yang dimaksud dengan huruf hidup adalah huruf yang berharokat ya teman-teman, ditandai dengan huruf waw kecil atau ya kecil setelah huruf hak domir. Nah, hak domir itu hak yang bentuknya seperti tak marbutoh ya, tetapi dia tidak ada titik duanya ya. Ini saya kasih tunjuk sebentar ya. Ini hak domir. Nah, ini hak domir, ini hak domir, kemudian ini hak domir, ini hak domir, ini hak domir. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan hak domir. Kemudian kita lihat pengertiannya. Hak domir di mana huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup, ditandai dengan waw kecil atau ya kecil setelah huruf hak domir. Nah, contohnya nih teman-teman ya. Yang pertama, kita lihat di sini. Li abihi. Nah, li abihi. Ini ada hak domir. Kemudian belakangnya hurufnya mati. Ya. Hurufnya mati yaitu ya tidak berharokat. Ya tidak berharokat disebut dengan huruf mati karena tidak ada harokatnya. Nah, hi-nya di sini teman-teman dibaca pendek ya. Nih, lihat huruf h-nya. Huruf h-nya dibaca pendek, li abihi, karena belakangnya adalah huruf mati, karena ya-nya adalah huruf mati. Tapi kita lihat huruf hak domir yang kedua. Nih. Hak domir yang kedua sebelumnya adalah huruf hidup. Mimnya berharokat kasroh. Nah, kalau sebelum hak domir huruf hidup, maka hak domirnya dibaca panjang. Wa qaumihi. Seperti itu aturan dasarnya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Wa ilaihil. Nah, di sini sebelum huruf h adalah huruf mati. Maka haknya dibaca pendek. Ya, kalau haknya sebelumnya huruf hidup, maka haknya dibaca panjang. Seperti itu. Nah, contoh yang ketiga. Ya, tastajiluhu subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi hak yang pertama, tastajiluhu. Nah, sebelum huruf h, huruf apa teman-teman? Sebelum huruf h? Iya, huruf waw. Huruf waw-nya mati atau hidup? Mati, betul, karena wawnya tidak berharokat. Maka huruf hak domirnya dibaca pendek, tastajiluhu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut hak domir yang kedua, subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum huruf hu ada huruf apa teman-teman? Betul, huruf na. Hidup atau mati hurufnya? Iya, hidup, karena nunnya berharokat fathah, maka dikatakan huruf hidup. Nah, karena di belakang huruf hak domir adalah huruf hidup, huruf berharokat, jadi hu-nya dibaca panjang, subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu adalah aturan dasarnya ya. Jadi kalau diingat-ingat, kalau sebelum hak dia hurufnya berharokat, maka haknya pasti dibaca panjang. Tapi kalau sebelum hak hurufnya mati atau sukun, maka haknya dibaca pendek. Sekarang kita lanjut ke matsilah qasirah atau sugro yang di luar kaidah ya. Kenapa di luar kaidah?
Ya, kenapa di luar kaidah? Di sini dituliskan ada 3, ya, ada 3 contoh dan 3 penyebab. Yang pertama, dibaca panjang tapi sebelumnya huruf mati. Ya, ada di surat Al-Furqan ayat 69. Fihi muhanan. Ya, kalau teman-teman lihat nih ya, di surat Al-Furqan ayat 69, di belakang huruf H-nya teman-teman adalah huruf ya sukun. Nah, padahal kan ya sukun ya. Ya sukun tadi sesuai dengan kaidah, kalau belakangnya huruf mati maka harusnya dibaca panjang. Harusnya dibaca pendek, maaf. Tapi di sini malah dibaca panjang. Ya, maka dari itu dikatakan di luar kaidah. Ya, jadi yang seharusnya dibaca pendek tapi malah dibaca panjang. Kemudian yang kedua, dibaca pendek tapi sebelumnya dan sesudahnya huruf hidup. Nah, yang ini teman-teman. Ya. Yardohu lakum. Nah, seharusnya hu-nya dibaca panjang karena do-nya berharokat fathah, tapi di sini malah dibaca pendek. Ya, kemudian yang ketiga, dibaca sukun tapi sebelum dan sesudahnya huruf hidup. Nah, di sini nih. H-nya dibaca sukun padahal huruf ja-nya berharokat, huruf wa-nya juga berharokat. Jadi seharusnya dibaca panjang tapi hanya malah disukunkan. Nah, karena itu teman-teman, ini 3 contoh ini dikatakan matilah qasirah di luar kaidah. Ya, contohnya hanya 3 ini saja ya. Jadi tidak ada yang lain. Jadi seperti itu penjelasannya kenapa dikatakan di luar kaidah. Karena yang pertama di surat Al-Furqan, Ustazah ulang. Yang pertama di surat Al-Furqan, huruf H-nya seharusnya dibaca pendek karena sebelumnya dia huruf mati, tapi malah dibaca panjang. Kemudian yang kedua di surat Az-Zumar ayat 7, seharusnya hu-nya, huruf H-nya dibacanya panjang karena sebelumnya dan sesudahnya huruf hidup, huruf yang berharokat. Tapi di sini malah dibaca pendek. Kemudian yang ketiga, huruf H-nya dibaca sukun, padahal sebelumnya huruf ja-nya dan huruf wa-nya berharokat atau huruf hidup. Ya, jadi seharusnya dibaca panjang tapi malah dibaca pendek. Malah disukunkan. Seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa dikatakan di luar kaidah. Ya, insya Allah cukup seperti itu untuk materi hari ini teman-teman. Nanti kita akan ulas lagi, kita akan ulang lagi di pertemuan sore nanti. Ya, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.